Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya. Kali ini kita belajar mengenai kesantunan berbahasa. Berikut penjelasannya. Kesantunan berbahasa dapat dimaknai sebagai usaha seseorang untuk menjaga harga diri orang lain maupun dirinya sendiri. Brown dan Levinson dalam Mahkamah 2013-153 menyatakan bahwa kesantunan berbahasa dimaknai sebagai usaha penutur untuk menjaga harga diri atau wajah pembicara maupun pendengar. Penutur maupun mitra tutur yang memperhatikan kesantunan dalam bertutur akan menimbulkan proses komunikasi yang baik. Pengguna kata maupun kalimat dalam bertutur sangat mempengaruhi tingkat kesantunan. Salah satu yang termasuk dalam jenis tuturan adalah tuturan imperatif. Istilah imperatif seringkali digunakan untuk menunjuk salah satu tipe kalimat bahasa Indonesia, yakni kalimat imperatif. Istilah imperatif selain digunakan untuk menyebut salah satu jenis kalimat, dapat pula digunakan untuk menyebut kata kerja yang digunakan dalam kalimat imperatif tersebut. Kesantunan berbahasa dalam penelitian ini berupa kesantunan berbahasa dalam tuturan imperatif dan tuturan non-imperatif yang sebenarnya mengandung maksud imperatif. Tuturan imperatif menarik untuk dikaji karena dalam tuturan imperatif penutur menghendaki adanya tindakan dari mitra tutur sehingga penutur rentan dengan santun atau tidaknya dalam menyampaikan maksud tuturnya. Penutur lazimnya memerintah, mengajak, melarang maupun menghimbau dengan menggunakan tuturan yang berkonstruksi imperatif. Perintah, ajakan, larangan maupun himbauan yang dinyatakan menggunakan tuturan imperatif dikatakan santun apabila terdapat ciri-ciri kesantunan secara linguistik. Rahardi 2007-118 mengemukakan hasil penelitiannya bahwa wujud kesantunan berbahasa yang menyangkut ciri linguistik selanjutnya mewujudkan kesantunan linguistik, sedangkan wujud kesantunan yang menyangkut ciri non-linguistik tutur imperatif selanjutnya mewujudkan kesantunan pragmatik imperatif. Dan yang sekarang untuk keterampilan berbahasa. Pengertian keterampilan berbahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas, dan bahasa adalah kecakapan seorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak atau berbicara. Keterampilan berbahasa merupakan hal yang penting bagi seorang pelajar khususnya, karena dengan menguasai keterampilan berbahasa seseorang akan lebih mudah dalam menangkap pelajaran dan memahami suatu maksud. Keterampilan berbahasa merupakan suatu yang penting untuk dikuasai setiap orang. Dalam suatu masyarakat, setiap orang saling berhubungan dengan orang lain dengan cara berkomunikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterampilan berbahasa adalah salah satu unsur yang penting yang menentukan kesuksesan mereka dalam berkomunikasi. Pengirim pesan aktif memilih pesan yang akan disampaikan, memformulasikannya dalam wujud lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan. Proses demikian disebut proses encoding. Kemudian lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan tersebut disampaikan kepada penerima. Selanjutnya si penerima pesan aktif menerjemahkan lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan tersebut menjadi makna sehingga pesan tersebut dapat diterima secara utuh. Proses tersebut disebut decoding. Jadi kedua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut harus sama-sama memiliki keterampilan, yaitu si pengirim harus memiliki keterampilan memilih lambang-lambang bunyi atau tulisan guna menyampaikan pesan, dan si penerima harus terampil memberi makna terhadap lambang bunyi atau tulisan yang berisi pesan yang disampaikan. Untuk yang selanjutnya yaitu dengan tema teknik penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Dwi Loka 2005-2. Menurut Eko Susilo M, karya tulis yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa bersantun, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Sedangkan menurut Pateda 1993-1,
Karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah pada suatu disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, ilmiah, logis, benar, bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yakub Rohmadi, Agus 2009, 53. Secara umum, suatu karya ilmiah dapat diartikan sebagai suatu hasil karya yang dipandang memiliki kadar ilmiah tertentu serta dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk karangan atau tulisan ilmiah. Dapat pula disampaikan secara lisan dalam bentuk pidato atau operasi ilmiah dan dapat melalui suatu bentuk demonstrasi. Tujuan penulisan karya ilmiah adalah menyampaikan seperangkat keterangan, informasi, dan pikiran secara tegas, ringkas, dan jelas. A, B, C sama dengan akurat, brief, clear. Karya tulis ilmiah dikemukakan berdasarkan pemikiran, kesimpulan, serta pendapat atau pendirian penulis yang dirumuskan setelah mengumpulkan dan mengolah berbagai informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, baik teoretik maupun empirik. Karya ilmiah senantiasa bertolak dari kebenaran ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan yang disajikan. Titik tolak ini merupakan sumber kerangka berpikir paradigma meminjam istilah Thomas Kuhn dalam mengumpulkan informasi-informasi secara empirik dan baik secara benar dan baik serta benar. Karya ilmiah tertulis karangan ilmiah dapat berbentuk artikel ilmiah, populer, esai, opini, usulan penelitian, dan laporan penelitian dalam bentuk khusus yang bersifat akademik. Karangan ilmiah dapat berupa makalah, skripsi, tesis, dan disertai yang masing-masing digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana, magister, dan doktor. Isi suatu karya ilmiah dapat berupa keterangan atau informasi yang bersifat faktual, mengemukakan fakta, hipotesis, duga-dugaan, konklusif, mengemukakan kesimpulan, dan implementatif atau disebut dengan mengemukakan rekomendasi atau saran-saran serta solusi. Suatu karya ilmiah yang lebih komprehensif akan mengandung semua jenis keterangan atau informasi tersebut. Baiklah, cukup demikian dulu pembelajaran pada pelajaran hari ini. Sebelum saya akhiri, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada manfaatnya, silahkan di-share, di-like, dan komen. Jika ada yang kurang, tambahkan. Jika ada yang kelebihan, kurangi saja. Ya, cukup demikian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.